Sampurasun. Sampai. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik aja bapak-bapak ibu-ibu. Alas ya bapak ibu-ibu. Ya kembali lagi di Cardos Podcast. Kuma aing we da aing mah dosen. Alhamdulillah setelah sekian purnama kita ya baru ketemu kita lagi. baru keluar dari gua. Nggak sih lo bating wacana Pak masalah nama. Hayu take tapi terjadi. Benar, dan kemarin memang kita lagi banyak serangan Covid ya kemarin ya. Oh Soalnya aku kena COVID kemarin. Aduh Oh, ya. sarjana Covid. Sama magister Covid. Ya, aduh Covid itu memang kemarin lagi dahsyat-dahsyatnya Pak. Iya sih. Dan tapi ya, kita semua sekarang udah di booster Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya jadi memang kemarin pun jadi ya, kita banyak ya kan terakhir kita episode 4 ya. Yang baru ada episode 5 lagi teh. Pertama memang karena kesibukan. Dan juga kita lagi merancang nih konsep baru untuk Cardos kita. Ketemu di akhir. Oh iya benar. Rahasia kayak lah makanya nonton dulu episode itu kalau mau tahu konsep terbaru dari Cardos Podcast. Pokoknya mah ciamik. Ya, yang ketambahan juga kita banyak kemarin apa tuh gelombang Covid lagi rame lagi ya. Jadi kampus juga sempat lockdown ya kita. Nah, ini sekarang alhamdulillah. Tapi bapak-bapak ibu-ibu sehat kan hari ini? Teteh gimana kabarnya Teteh? Sehat aja. Alhamdulillah. Anak obat. Wow. Karena apa hujan wae? Waduh. Sini tepak wae yang hujan mah aduh. Aduh ya Allah. Tapi itu adalah hikmah atau berkahnya dari Covid teh. Covid membawa banyak hikmah betul. Anak. Banyak anak. Ya tapi ya memang gimana ya, ini adalah suatu new normal asik yang mau nggak mau kita harus bisa banyak beradaptasi Pak. Nggak hanya tentang Covid-nya aja Pak, banyak hal Pak. Pendidikan juga tuh salah satunya juga tuh. Iya sih. Kita hampir 2 tahunnya belajar di rumah. Belajar di rumah. Pinter ente gelo. Stres Pak saya bener. Di rumah. Mahasiswa atau siswa adanya. Yang ngajar saya Pak. lagi stres Bener. Apalagi kalau kita mata kuliah hitung-hitungannya. Waduh. Bener. Ya, memang apa ya, perlu banyak banget lah penyesuaian. Maret teh kemarin yang lewat ya tanggal 3 Maret kan yang kasus pertama deh. Berarti Covid di Indonesia teh 2 tahun ya. Wah, nggak kerasa ya. 2 tahun berarti 2 tahun banget bisa jalan budak teh. Ya. Ya tapi ya. Lagi lucu-lucunya. Aduh, lagi lucu-lucu. Yang lucu. Jadi gimana nih bapak-bapak sama ibu nih selama kita nggak vakum sebenarnya ya. Kita lagi apa? Memulihkan diri lah. Memulihkan diri. Ngapain aja nih, Teteh? Tenana dulu deh. Tenana ngapain? Aja nih? Kemarin kan sempat turun ya COVID ya. Nah, udah senang nih anak-anak saya bahwa udah mulai bisa sekolah offline. Nah, saya kan TK ya. Tiba-tiba COVID naik lagi. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Aduh. Cuma bisa bilang biaya entertain mamah naik dong. Terus luar biasa Pak, anak 3 tahun harus sekolah di depan laptop. Betul. Bayangkan dong, 1 menit pertama oke, 2 menit pertama oke, 5 menit Syari. Membawa kuliah online ya atau sekolah online. Karena sekolah biasa ribut ngurusin baru. Ya. Dan kadang mungkin karena sudah terlalu lama banyak di rumah jadinya lupa akan tata cara kuliah atau sekolah. Ada kasus kemarin terbaru tuh, lagi ujian sidang atau lagi apa tuh? Mahasiswanya cuma pakai kolor sama celana sama t-shirt aja katanya. Dan on cam lagi. Astagfirullahaladzim. Ya itulah mungkin ya itu tadi sudah sudah terlalu lama di rumah jadinya sudah terlalu nyaman gitu. Esensi belajar ya itu jadi menghilang lah ya gitu. Ya seperti yang episode yang pernah kita bahas juga gitu ya. Jadi memang budaya kuliah ataupun sekolah online di kita masih rada aneh ya gitu. Iya, Karena betul. kita memang terbiasa sekolah tuh ya harus Tatap muka. bangun pagi, Konven. pakai baju, sekolah berangkat ketemu guru gitu ya. Sedangkan kita dipaksa dengan keadaan seperti ini, mau nggak mau, ya akhirnya harus beradaptasi dan itu sampai sekarang ini malah masih perlu waktu buat beradaptasi. Kan dadakan ya. Ya bahkan gini, saya suka bilang pada saat pertama ke mahasiswa, kalau kuliah sama saya, usahakan pakaian rapi. Masa aku ya saya tuh udah dandan pagi-pagi, pakai lipstick, Waduh. minyak wangi dengan setelan buat ngajar. Tapi mahasiswanya pakai kolor gitu. Justru aku bilang, nanti pertengahan minggu saya akan bilang kapan saya minta kamu buat berdiri. Kenapa? Kela. Wow, apa aja yang berdiri gitu ya. Tunjuk nah berdiri gitu ya. Cingir nunjuk. Power bos, itu bahaya. Itu banyak sekali ada mahasiswa saya. Sebenarnya
satu menjauh dari laptop, kemudian berdiri, langsung pada ketawa. Jadi ada Dikokolor gitu ya. pakai celana lagi tapi macam nih. Wadaw. Ibu maaf, saya harus beli sayur begitu ya. Suganti habis zumba sudah. Bahaya. Waduh. Ya, itu kan di mahasiswanya. Saya kan di perumahan ya. Iya. Anak kecil teh saya mainnya nggak tahu waktu sih. Selama karena belajar di rumah ya. Pokoknya kan saya sering nyuapin anak-anak sambil main sepeda ya pagi-pagi atau sore. Pokoknya pagi sama sore itu udah pasti jadwal main ke lapangan. Kita baru teh nggak pagi, nggak sore, nggak malam main gitu tah. Nah artinya saya kekhawatiran teh apa? Ya memang kemarin sempat ada sekolah, ya sudah mulai tatap muka ya kita teh ya di sekolah mah. Memang kalau kampus belum gitu ya. Cuman saya ngelihat motivasi anak-anak untuk pergi ke sekolah sama untuk main teh malah lebih besar untuk main dibanding ke sekolah gitu loh. Nah ini mengkhawatirkannya terjadinya learning loss. Jadi budak tuh anak-anak tuh udah lupa sama belajar teh gitu kan. Iya. Karena rumah itu identik dengan tempat nyaman untuk bermain. Iya, bukan untuk belajar. Bukan untuk belajar. Ya, Belajar kita itu cek saya teh kita udah terbiasa mau sekolah teh kudu makas ke sekolah gitu. Betul. Ya. Ya memang, ya mungkin bahasan kita kali ini mungkin lebih banyak membahas tentang learning loss tadi ya. Ya, jadi memang bukan berbicara masalah sekolah online ataupun belajar di rumahnya, tapi dampak dari belajar di rumah itu seperti apa gitu dampaknya. Mungkin bukan hanya untuk saat ini, mungkin di generasi yang mendatang itu seperti apa. Karena memang beberapa di media itu, baik di media seperti sosial media ataupun media-media online tuh ada kekhawatiran istilahnya adalah learning loss dan menyebabkan dampak itu adalah generation loss. Iya, betul. Oke, kalau gitu mungkin kita akan lanjut lebih pembahasan lanjut mengenai learning loss. Tapi sebelumnya kita break dulu sebentar kali ya. Tetap Refresh dulu di sebentar. Cardos Podcast. Kuma Aiwe Daima dosen. Oke, kita balik lagi Pak. Kita ngebahas tentang learning loss mungkin ya sekarang ya. Learning loss, memang bahasan mengenai learning loss ini sekarang lagi bisa dibilang lagi boom ya. Kemarin Pak Nadiem juga sempat ada membahas tentang kekhawatirannya Menteri Pendidikan terhadap kondisi pembelajaran jarak jauh yang serentak terjadi di seluruh bagian di Indonesia gitu. Baik itu mau di SMP, SMA, SD, TK ataupun perkuliahan semuanya jarak jauh gitu. Kenapa kok bisa dia sampai berpikir akan menciptakan adanya learning loss? Karena pertama tadi yang sudah disampaikan bahwa kita terbiasa dengan cara konvensional untuk mengajar ya, direct langsung ke. Mungkin ini juga menjadi kenapa Mendikbud akhirnya memperlakukan PTM-nya kemarin. Nah, itu dia. Ya karena kita terbiasa ada interaksi langsung dengan siswa. Sekarang tiba-tiba kita dirubah kebiasaan yang tadinya langsung jadi tidak langsung. Ini yang nantinya hasil akhirnya ini yang ditakutkan akhirnya ada yang hilang gitu. Makanya istilahnya learning loss gitu. Terbiasa kita diarahkan, tiba-tiba yang mengarahkannya jarak jauh, jangan jauh-jauh deh. Adanya perubahan aja yang tadinya teacher centered learning ya, TCL tadinya, teacher centered learning, di mana segala macam itu berasal dari teacher, dipindahkan jadi ke student centered learning, jadi bingung juga nih. Sekarang jarak jauh, gitu kan? Ini yang menyebabkan mungkin nantinya, bakal jadi learning loss nih. Makanya banyak kebijakan-kebijakan baru yang dimunculkan sama si Om Nadiem ini gitu. Nah, sekarang saya mau tanya pendapat nih dari Teh Nana sama Mas Fauzi nih, yang kebetulan punya anak kecil, dua-duanya juga lagi aktif-aktifnya dan sekolah gitu kan. Gimana nih sekarang nih posisinya dengan proses dengan keadaan pembelajaran jarak jauh, apa sih yang terjadi? Teh Nana dulu mungkin. Ya, kalau misalkan dari aku sih, dari mahasiswa saya baru kemarin ngerasain kok gini banget dia kan 2 tahun ini ya, online. Jadi kan pertemuan pertama saya untuk mahasiswa yang sedang skripsi. Nah kita tuh pertemuan kan by Zoom, mau membahas mengenai judul. Nah dapatlah judul dan dari problem langsung naik variabel dari judul. Dan dia, Bu, kalau nyari ini di mana ya? Sejauh sepemahaman saya, membimbing mahasiswa tugas akhir tuh nggak pernah mereka
minta Bu link ini apa, jadi sekarang tuh dengan kita swapin Pak. Iya, Bu iya. saya nggak dapet loh Bu laporan keuangannya ini. Astagfirullah, laporan keuangan kan tinggal searching doang gitu kan, tapi ini kok nggak dapet sampai ini ya linknya. Jadi kita yang ngasih swapin ke mereka dan ditambah pasti kalau kita lihat variasi judulnya pun masalahnya pun tidak Sama ya, banyak sama-sama. karena memang referensi mereka kalau dulu kan mungkin mereka bisa main ke perpustakaan Pustakaan, ya. kampus itu kan apa ya, kalau kita di rumah dengan mengerjakan di perpustakaan kan atmosfernya berbeda Beda, ya. betul. Makanya jadi ini kok kayak gini, kadang suka ngerasa sedih, ada yang salah nggak ya cara mengajar saya kepada mahasiswa, sehingga bukan tidak pintar, tetapi mereka tidak punya inisiatif gitu. Jadi pola pikir mereka tuh terbatas, hanya sampai kok judulnya ini kekulibekan sampai ke, kalau kata Lalu tuh udah jenuh gitu, udah nggak bisa dilarutkan lagi. Iya. Ditambah kayak kalau itu masalah kalau kampus ya, kalau anak-anak kadang ya pasti wajar ya kita untuk merubah jadi kan kalau misalkan offline dan online itu bukan mengcopy pastekan materi yang offline dan online kan pasti nggak bisa kan, karena kita harus banyak cara interaksinya beda, penyesuaian juga beda, iya. Tidak berhubungan langsung. Kayak anak-anak saya yang harusnya hafalannya itu sampai 5 surat, ini kadang 2 surat, kan tahu ya kalau anak ya kalau belajar sama emaknya dibanding sama ustazahnya tuh berbeda. Ada perbedaan pun, mah nggak gitu loh, ustazah aku tuh begini, sesat gitu. Iya. Dan itu tuh luar biasa. Tahan anak sendiri gitu kan, nggak boleh emosi gitu. Paling nanti bapaknya datang mau cubit-cubit, ini lah anak kamu lah Pak gitu. Jadi emang ada sesuatu yang berbeda. Bahkan untuk saya kuliah S3 aja ada satu profesor yang sepuh ya. Jadi beliau tetap memaksakan masuk pada saat COVID tinggi-tingginya, tapi memang sudah diperbolehkan. Padahal cuma satu mata kuliah, beliau cuma bilang ilmu itu kita cari berkahnya, karena memang kalau dia mengajar hadis, tafsir hadis kan. Kayak kalian yang pengajar, pasti tiap tahun kita mengajar mata kuliah yang sama, materi yang sama. Harusnya kalian tuh harus membaca gitu. Dari cara kalian membaca, kemudian jarak tempuh saya dari rumah ke kampus itu kan ada beberapa langkah. Nah itu dari jadi ibadah gitu ya. Jadi kalau memang, jadi makanya kenapa orang-orang dulu sebelum pandemi ini chemistry-nya itu lebih dapat dosen sama mahasiswa, karena tadi takdim sama mahasiswa sama dosen tuh kan beda. Dekat. Kerasa nih Bapak ya. Sekarang coba kalau ada mahasiswa yang WAD. Bandingkan 2 tahun sebelum pandemi sama pada saat pandemi, pasti cara mereka tuh akan sangat berbeda, karena mungkin salah satunya mereka tidak memiliki kedekatan secara emosional, karena mereka lebih dekat dengan laptop dibandingkan sendiri. Kalau Mas Oji gimana? Kalau saya sih menyambung masalah tadi mahasiswa dulu ya. Jadi kan memang kalau berbicara yang sekarang lagi aktif-aktif sekolah ini kan generasi Y atau generasi Z lah ya. Kalau kita kan masih milenial gitu ya. Lala. Kita. Iya dong. Iya benar. Generasi Z kan ya. Dimana memang katanya gitu ya. Bahwa generasi Z ini memang punya kemampuan berpikir lebih bagus dan daya tangkapnya lebih bagus gitu ya. Cuma kan permasalahannya presentasinya berapa banyak, itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua juga daya dukung lingkungannya seperti apa? Daya dukung lingkungan dari orang tua, ataupun daya dukung dari lingkungan pertemanannya atau lingkungan sekolahnya, itu juga pasti berdampak dong. Kita nggak bisa memukul rata, namanya Gen Y, Gen Z itu pasti yang terbaik. Kita nggak tahu juga gitu ya. Nah, saya pikir kalaupun misalkan kayak sekarang gitu ya, memang media untuk mencari sumber pembelajaran, sumber informasi itu banyak banget dan mudah. Beda zaman kita sekolah tuh kuliah dulu ya, harus ke perpus, harus punya ada buku tuh dicatetin gitu. Dari YouTube aja sekarang anak-anak bisa belajar bahasa Inggris loh. Ya, anak saya bisa jago bahasa Inggris dari YouTube kan, coba bayangin dari YouTube doang. Gitu. Makanya cuma kan masalahnya anak kita yang di sini, sama mungkin teman-teman anak-anak yang di pelosok beda dong. Beda, betul. Gitu ya, kita mungkin di sini bisa dapat 4G atau bahkan 5G gitu adanya. Tapi yang di pelosok kan gitu, ya beli kuota aja harus berapa kilo gitu kan. Betul. Artinya kan dengan kondisi yang seperti itu pun pasti ada pengaruhnya dong, gitu kan. Makanya kalau pembelajaran jarak jauh ini, kalaupun secara terus-menerus, karena kondisi kita, terutama di Indonesia lah ya, berpulau-pulau, pemerataan pembangunan ekonomi itu belum sama, gitu. Dan ini pasti berdampak terhadap kegiatan pendidikan, gitu ya. Ya sebelum pandemi aja masih banyak loh sekolah-sekolah yang
underdeveloped gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, Banten. Banten saya pernah di Banten, masih banyak sekolah SD yang atapnya bolong, nggak ada papan tulis, gimana mau belajar. Mereka sudah mengalami learning loss tuh sebelumnya. Sekarang dengan ada pandemi, wah makin amburadul sebenarnya. Ya ini pengalaman pun pas saat saya ngajar gitu ya. Jadi mahasiswa banyak gitu ya. Saya pun ya tetap mengevaluasi, mungkin dari saya pun masih kurang informatif atau apa. Tapi saya selalu mencoba memberikan yang terbaik di saat mengajar gitu ya. Tapi kadang-kadang di saat mahasiswa tuh, saya tanya sampai istri saya tuh nanya, tuh mahasiswa nggak niat belajar apa gimana sih gitu. Tuh dosen udah nyerocos panjang-panjang kok nggak ada yang mau nanya. Betul, gitu. betul. Artinya dengan dia mau bertanya aja tuh artinya ada kemauan dia untuk mencari tahu lebih gitu kan di situ. Nah ini saya sering ngajar ke mahasiswa itu, baik itu di awal kuliah, baik itu di saat tengah-tengah pembelajaran materi ataupun di akhir, itu ya susah banget untuk bertanya. Ataupun misalnya kita lagi kerja kelompok nih, lagi presentasi mereka mahasiswa gitu ya. Mereka tuh bertanya tuh seperti kayak formalitas aja biar ada yang nanya gitu lah. Bukan nanya yang memang dia ingin cari tahu gitu loh. Nah ini juga ada kekhawatiran di situ gitu ya. Artinya kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran itu berkurang gitu. Bahkan itu tadi saya bilang di perumahan saya, anak-anak teh lebih senang main dibandingkan dengan belajar. Dan kondisi-kondisi inilah yang memang kekhawatiran learning loss teh besar. Gitu. Tapi gini kan kalau online bayangin cuman itu ya doang, bannernya doang kan, kadang nggak on cam. On cam. Kan saya kalau misalkan kuliah kalau nggak on cam saya anggap alpha. Nah betul, dan juga banyak ibu-ibu yang masih anaknya di bawah umur SD atau TK itu dikarenakan mereka sekarang harus aktif membantu anak-anaknya untuk bersekolah, ikut sampul, kadang sampai ikutan jadi mengerjakan PR ataupun jadi pengganti guru yang kadang-kadang katanya lebih galak dibandingkan gurunya gitu kan. Iya sih. Jadi anak-anak pun malah jadi takut belajar sama anak sendiri gitu. Ya ini ya makanya inilah hal-hal yang menjadi dasar perlu ada tindak lanjut lah sebelum nanti benar-benar learning loss itu terjadi gitu. Ya karena tadi di awal kita sudah bilang learning loss kalau terus-terusan terjadi kita akan mengalami yang namanya generation loss. Generation loss tuh satu generasi loh. Benar-benar bisa aja satu generasi itu boloko gitu ya. Gak bisa baca tulis, gak bisa berhitung misalkan. Ya karena apa? Karena udah ada ketakutan resistensi ini. Aduh udah males deh. Mau belajar, saya mau apa-apa udah males gitu. Jadinya kalau generasi loss itu terjadi kan artinya ada kemunduran peradaban. Nah, betul. Ya memang sih sebenarnya untuk memulai pembaharuan itu perlu ada perancangan yang benar lah, yang baik. Mungkin nggak usah jauh-jauh dulu kita bahas tentang kebijakan kali ya, tapi dari cara Mas Fauzi misalkan atau Teh Nana, gimana caranya sih biar si learning loss ini yang ditakutkan sama si Kemendikbud nih, si Om Nadiem nih bisa ditangani? Ada nggak sih cara-caranya gitu? Gimana ya biar bisa meminimalisir terjadinya learning loss gitu? Gimana kira-kira? Kalau saya sih yang saya lihat sih sebenarnya kan dari mahasiswa juga banyak kadang sebentar saya tanya kenapa kamu nggak pernah video gitu kan, karena jaringan rusak, kenapa jelek. Ibu tahu nggak, setiap aku kuliah tuh saya tuh harus ke kecamatan Bu, karena cuma di situ aja ada sinyal. Gitu. Oh jadi kadang saya kalau misalkan ada jadwal yang sore saya agak takut karena kan kecamatan jauh ya, sawah dan yang lainnya gitu. Oh berarti emang pertama kan memang Satpras yang mereka punya pun kan belum bisa. Betul. Bahkan kadang saya suka pernah tuh saya main ke Tasik, ada ibunya marahin anaknya kan, karena memang pelajaran online itu mengharuskan untuk on cam. Kan kalau video call sih kalau itu kan kalau anak itu, tetapi memang kan kemarin sempat ada bantuan Kemendikbud pulsa. Iya benar-benar. Si ibu itu nggak dapet. Bahkan nggak ke data ya? Iya, bahkan suka bilang, duh Neng katanya jangankan buat beli pulsa, buat beli makan juga susah. Bener. Kemudian jadi
cuman agak bagusnya pendidik kita itu kadang si guru-guru tuh datang langsung ke setiap rumah-rumahnya. Ya untuk memperkuat ya pengajarannya. Jadi ujung-ujungnya yang tadinya mungkin online ini untuk menghindari penularan COVID, tapi karena situasinya yang nggak memungkinkan, mereka harus datang ke setiap rumah yang malah lebih mengumpulkan banyak orang lagi, gitu kan? Jadi kalau kata saya learning loss ini bisa bisa diatasi memang harus dengan kebijakan tadi gitu. Jadi kita nggak bisa mensiasati atas pribadi sendiri. Gitu. Karena kayak saya dosen, saya biar mahasiswa tertarik bagaimana saya membuat pembelajaran dalam bentuk video dan lain-lain. Tapi pada saat saya sampaikan ke mahasiswa itu bisa terserap sesuai nggak sih sama keinginan kita gitu. Tadi kan kendala sinyal lah apalah. Betul. Jadi memang ini lebih ke kebijakan kalau kata saya sih. Kalau Mas Fodi gimana? Oke, kalau saya menambahkan, selain misalkan kebijakan memang dari pemerintah terkait masalah menangani learning loss ini, yang tidak kalah penting adalah kepedulian para pelaku dan juga stakeholder di bidang pendidikan. Karena ya, oke lah, orang kebijakan memang memberikan kebijakan, tapi kan yang terjun di lapangan, ya kita nih guru-guru, dosen-dosen, siswa dan mahasiswa gitu ya. Ini harus peduli gitu loh. Kalau misalkan yang mohon maaf ya kembali ke integritas seorang si pendidik itu sendiri mau seperti apa, dia tuh hanya mengajar untuk kebutuhan materi dia ataukah hanya mengajar ingin mendidik si siswanya gitu ya. Nah kalaupun misalkan memang dia tujuannya ingin mendidik, pasti dia akan peka dan akan peduli terhadap kemungkinan terjadinya learning loss ini gitu ya. Nah makanya guru ataupun dosen itu harus dituntut kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran gitu ya. Saya yakin sih kurikulumnya memang ada penyesuaian karena kan di sekolah juga ada tim MGMP gitu ya, bahkan nah kalau di kita juga ada kurikulum di kampus juga ada kurikulum gitu kan ya. Nah itu bagaimana kita bisa mendesain bahwa jadi pembelajaran itu tidak monoton gitu karena kalau kita bergantung pada gadget itu akan sulit ya. Contoh tadi kayak Tenanda ya, yang dimana mahasiswanya harus ke kecamatan dulu biar dapat ada sinyal gitu kan. Akhirnya kan jangan kita yang diperbudak oleh gadget, tapi kita yang mengelola gadget itu untuk memudahkan kita gitu. Nah itu tadi kembali ke dosen dan ini seperti apa mengelolanya. Makanya saya kalau di setiap kuliah itu selalu mengingatkan, ingat sumber belajar materi ini bukan hanya dari saya. Nah gitu loh. Kalian bisa banyak cari ya. Itu kalian pada punya HP kan? Nah, itu HP tuh banyak media pembelajaran harus kalian cari. Makanya saya suka stimulasi mereka itu dengan beberapa tugas yang dia tuh harus belajar, harus baca. Sehingga menambah wawasannya. Karena kalau kita kuliah di online ngedengerin aja, saya yakin ada yang sambil main PUBG, sambil apa, tidur. Ya. Itu untuk yang teoritisnya ya. Nah, untuk maksudnya untuk prakteknya, saya juga selalu mendorong ke mahasiswa tuh kita studi case gitu. Kebetulan kan saya di bidang di ilmu pertanian gitu ya. Nah, coba kamu datangin petani komoditas ini, gitu ya. Kamu pelajarin, kamu identifikasi masalahnya. Jadi mereka tuh bisa terjun langsung gitu. Karena kalau misalkan si dosen ayo kuliah online cuma zoom aja. Saya yakin learning loss ini akan semakin kuat. Makanya itu tadi saya bilang kepedulian para pelaku dan juga stakeholder di bidang pendidikan ini, ayolah kita peduli gitu ya dengan menstimulasi ataupun meminimalisir terjadinya learning loss ini. Jadi intinya tuh kita harus jemput bola, nggak usah nunggu-nunggu arahan dari Kemendikbud harus seperti apa, tapi kita harus mencari solusinya dengan cara yang terbaik, efektif, efisien, dan juga harus kreatif gitu. Jadi makanya kan ada simbiosisnya tuh bagus nanti antara dosen, guru dan juga mahasiswa atau siswa gitu ya, ataupun bahkan dengan orang tua gitu. Cuman memang tidak mudah implementasinya, tapi kan kamu nggak akan pernah mengetahui hasilnya kalau kamu tidak pernah mencoba gitu kan. Gitu. Itu kan awal dari segi akademis ya. Di sisi lain learning loss juga kan berdampak ke sisi psikis dan psikologis dan sosial dong. Betul. Ya, benar nggak? Sekarang sempat dengar nggak ada istilah bayi-bayi pandemi? Anak-anak pandemi gitu, yang susah untuk beradaptasi, susah untuk berkolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya. Ini kira-kira gimana nih? Saat saya lihat ya, kan memang ada beberapa orang atau keluarga yang memang sangat overprotective gitu ya. Kepada COVID itu benar takut sama sekali, tidak boleh berinteraksi sampai ke anaknya nggak boleh. Tapi kan ada juga keluarga yang itu mah bisa lah, yang penting pakai masker. Nah beberapa keluarga yang memang
sangat takut atau memang mungkin takutnya di sini karena mungkin beberapa menjaga gitu ya. Ya keluarganya sudah biasanya yang trauma seperti sudah pernah kena ya. Keluarganya ada yang pernah kena itu rata-rata kalau saya lihat di sekolah anak saya tuh kelihatan dia tuh karakternya akan lebih asik main sendiri. Nah, Jadi bahkan misalkan nih ada 2 kelompok satu, nah di sebelahnya tuh teman-teman lagi main balok misalkan, tapi dia asik dengan baloknya sendiri, dengan imajinasinya sendiri, jadi memang tidak ada interaksi sosial dengan sebelahnya gitu. Nah kadang kalau saya sengaja anak saya juga anak pandemi semua kan, 2 anak saya itu hasil pandemi semua. Wah, hasil hujan ya? Ya. Hasil tangan. Karena saya sengaja kalau pada saat tempat offline, saya suka bawa misalkan susu kotak itu banyak. Nah, 6 atau misalkan jumlah. Nah, saya minta kamu kasihkan ke teman-teman kamu ya. Karena berbagi kan ya. Kalau saya kasih makanan yang terbuka kan takut mereka ada yang takut misalnya kan takut tertular. Makanya saya beli susu kotak. Saya bilang kasihkan ke teman-teman kamu gitu. Jadi buat biar bersosialisasi ya. Itu buat memaksa mereka bersosialisasi gitu. Kemudian besoknya saya tanya lagi temennya siapa aja namanya gitu kan. Karena memang pas pertama kali anak saya masuk tuh udah online. Nah pada saat ada kesempatan PPKM itu turun, itu langsung offline kan. Nah saya langsung tanya temannya siapa aja gitu. Jadi kalau misalkan dia distimulain buat berinteraksi gitu ya. Jadi kalau dia bisa menyebutkan satu nama, saya kasih coklat. Oh, ada rewardnya ya. Ada rewardnya kan memang kepedulian sosial itu yang nggak bisa kita beli loh Pak. Iya betul. Kalau misalkan dia nggak bisa berhitung, tinggal kita ajarin 1, 2, 3 selesai. Cuman ketika ada temennya nggak bawa minuman, sedangkan dia misalkan punya minuman 2 dan tidak berbagi, itu yang kok saya jadi gagal orang tua gitu. Iya. Kalau saya mah contohnya ke anak saya lah. Saya ada anak 2 nih ya. Anak pertama istri 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah 1 selamanya. Saya mau orangnya setia kok, bukan Setiap tikungan ada. Ayah itu loh, kasih padang. Waduh. ada ya. Nasi padang. Ya kalau saya melihatnya gitu ya, anak saya si Cio sama si Hamis nih. Cio lahir di era sebelum pandemi. Sedangkan Hamis lahir pas masa pandemi. Itu beda banget. Di saat Cio itu memang saya sering ajak Cio itu ke taman-taman playground gitu ya. Sehingga dia mau explore ini itu tuh banyak gitu. Sedangkan pas Hamis lahir itu ya kondisi lagi pandemi dan lagi lockdownnya tuh, banyak kemana-mana. Mau sempat tutup beberapa bulan, tempat-tempat main sempat tutup kan ya gitu. Akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, paling yang di rumah ataupun di rumah mbaknya gitu. Artinya ya lingkungan pun ya lingkungan itu rumah aja gitu ya. Itu aja. Ini beda banget dampaknya gitu ya. Memang yang dimana si Cioma memang lebih senang berinteraksi dengan orang gitu ya. Kalau Hamis ini lebih senang sendiri di rumah dan gaya belajarnya pun beda gitu loh. Nah ini juga memang berdampak sih gitu ya. Dan ya mau gimana? Karena kondisinya kan seperti itu gitu ya. Terus juga, nah alhamdulillah nih Cio ini sekarang saya udah mulai sekolah nih ya. Saya pas nyari sekolah TKT playgroup, saya nggak mau yang online. Pokoknya cari saya yang pengen offline. Karena apa? Biarpun dia belajar dengan gurunya, dia bergaul dengan temannya, dan alhamdulillah nih 1 bulan jalan sekolah, Cio udah banyak dampaknya, perkembangannya banyak gitu ya. Mulai dari kemampuan baca tulisnya udah mulai banyak berkembang gitu ya. Umur 3 tahun Bang sudah bisa baca. Jagoan hebat. Terus masa interaksi pakai buka sepatu, kayak gitu, pakai tas, saling pergi. Itu teh hal-hal kecil tapi nerap di anak. Makanya ya itu tadi kalau kita belajar itu tetap human touch antara guru dengan siswa teh kudu aya tak bisa. Iya. Dan jangan sampai lupa sebenarnya yang diajarkan yang paling utama dari sekolah itu adalah hubungan antara sesama manusia. Betul. Memanusiakan manusia kan ya. Iya. Hablum minannasnya itu yang sangat penting. Karena untuk masalah ilmu itu sebenarnya bisa dicari sih. Bisa kita belajar sendiri, bisa kita dapat dari orang lain misalkan. Tapi yang susah itu adalah hubungan sosial. Dan kenapa kok ini jadi nyambung ke learning loss? Karena learning juga itu butuh temen loh. Kita belajar tuh butuh temen. Belajar sorangan, gelo no ya. Bener. Iya benar. Di mana-mana ya. Konsep pembelajaran itu adalah kita harus punya acuan. Kita harus punya rujukan. Belajar sendiri itu nggak mungkin. Rujukannya siapa sih? Bisa ke teman, bisa ke guru gitu kan.
di mana-mana orang belajar silat misalkan, ada suhunya gitu kan. Mau mungkin tiba-tiba saya ngeliat ada kotok lagi. Ada katak loncat, wah bisa jadi ilmu katak nih. Ada bangau lagi terbang, wah jadi jurus bangau nih. Enggak kan? Tapi harus ada seseorangnya gitu. Ya jadi memang nggak ada sebagian orang yang memang dia bisa belajar dengan sendiri. Iya. Gitu ya. Dia bisa belajar dengan sendiri, tapi kan tidak selamanya dia bisa belajar sendiri dong, gitu ya. Karena kan dia pun harus ke dunia luar, mengamati, ya, melihat, gitu ya. Oh seperti apa nih apa yang saya pelajari? Tetap sendiri-sendirinya orang belajar butuh orang lain. Dan bahkan saya pribadi pun saya tuh lebih banyak berkembang ataupun otaknya panas kalau diskusi sama orang. Nah, gitu. Kadang baca sih besok tuduh. Iya. Gitu. Ya, kadang-kadang pemikiran yang luar biasa tuh muncul karena adanya diskusi gitu. Kalau misalkan kita ngomong sendiri yang ada bisul ya mah. Terus ini deh Pak, bisa ini nggak kalau kita melakukan tracer study ya. Nah sebelum dan setelah pandemi pasti deh yang lulusan pandemi itu tingkat penyerapan tenaga kerjanya itu lebih sedikit. Nah, iya betul. Ya karena kan kayak saya tuh ada mata kuliah akuntansi perbankan yang dimana mengharuskan mereka observasi ke bank. Biasanya setelah mereka observasi itu karena mereka sudah kenal dengan kepala cabangnya, itu ya. Kamu lulus kapan? Kamu kerjanya di sini. Hal itulah yang tidak bisa kita lakukan saat ini. Ya? Apa ya tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang kan berarti kan tidak banyak silaturahim yang kita jalin gitu. Makanya bisa dibandingin ke kalau lulusan yang tahun kita COVID berapa sih 2019 akhir. Berarti yang lulusan 2018 coba bandingkan sama mahasiswa lulusan 2019 sampai dengan yang kemarin 2021 pasti tingkat penyerapan tenaga kerjanya tuh jauh lebih sedikit karena tadi kurang adanya silaturahmi tadi ditambah lagi COVID kemarin kan berapa tahun ya banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan. Enggak, dan kasusnya ini sama di mahasiswa kita di Fakultas Pertanian. Kenapa? Ada alumni udah kerja di satu perusahaan. Nah, alumninya itu kebetulan ada lowongan di tempat dia kerja tuh. Akhirnya nge-share lah ke adik kelasnya, nih coba nih. Interview HR udah oke, gitu ya. Bagus lah personality-nya. Sampai mentok di interview user. Di interview user, dia di tes terkait pengenceran analisis laboratorium. Dan dia nggak bisa. Dan dia tuh memang notabene lulusan era pandemi, yang dimana kegiatan labnya tutup. Era pandemi kita lab benar-benar tutup kan. Adapun memang praktikumnya online, faktanya tidak meningkatkan keterampilan itu. Betul. Karena satu hal itu akhirnya si mahasiswa itu tidak bisa jadi keterima sampai akhirnya bilang ke si alumni itu gimana sih padahal dia udah bagus, saya senang personality-nya, cuman masa ditanya pengenceran aja nggak bisa. Nah itu kan artinya ada permasalahan di sini gitu ya. Iya, apalagi yang berhubungan sama lab kan nggak mungkin mereka beli aseton sendiri, mahal sendiri kan nggak mungkin membuka lagi dalam alat-alatnya pun kan nggak ada. Ya, jadi ya memang tentang learning loss ini sangat berkait ya antara satu hal dengan hal lainnya gitu. Sampai ya nantinya kalau misalkan terus seperti ini yang ditakutkan adalah generation loss. Oke, untuk nanti pembahasan generation loss habis ini kali ya. Kita break dulu sebentar, tetap di Cardos. Kumaing weh, da aing mah dosen. Nah, Pak Widi, tadi kita sudah bahas banyak nih terkait learning loss dan juga dampaknya gitu ya. Cuma kan ketakutan terbesar kita itu adalah jangan sampai terjadi generation loss ya. Karena generation loss itu kan artinya ada kemunduran peradaban ya. Ada hiji generasi itu barodo kabeh itu gitu ya. Nah, cuman ya pandangan dari kita semua lah gitu. Apa sih upaya ataupun memang hal-hal konkret yang bisa kita lakukan untuk setidaknya ya kalau bisa jangan sampai terjadi generation loss itu. Mungkin kalau untuk saya pribadi ya menghindari adanya generation loss itu adalah kita lebih ke arah mau sendiri dulu sih, kita mau bawa kemana nih generasi kita, apakah tetap mau dengan generasi seperti ini kita nyaman, generasi pandemik yang anak-anak sangat secluded gitu, dia sangat nyaman dengan dunia sendiri, tidak pengen berteman, lebih suka dekat dengan orang-orang sekitaran rumah, terus juga lebih nyaman dengan pembelajaran jarak jauh, terus tidak suka eksplorasi. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin akan lebih baik kalau ya ada
ada upaya untuk breaking the rules gitu, breaking habit gitu yang sudah terbiasa menjadi tidak biasa. Betul. Dulu ada istilah kan, wah ini ada istilah new normal nih. Kita harus membiasakan diri dengan adanya pandemik, harus hidup dengan si virus COVID ini. Kita punya new normal, new habit dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya new normal dan new habit yang dulu sebenarnya sudah bagus jadi tidak ada nih. Nah, mungkin akan lebih baik adalah bukan dikembalikan 100%, tapi lebih ke arah diselaraskan gitu. Habit misalkan, kita sudah terbiasa pembelajaran tatap muka. Dengan adanya new normal, semua pembelajaran basicnya semua online. Akan lebih baik kalau misalkan dikombinasikan. Jangan sampai benar-benar loss 100% online semua. Terus jangan juga sampai 100% tatap muka semua, karena kita masih belum tahu nih status COVID ini seperti apa. Nah, cara yang baiknya seperti apa? Kalau itu ya saya sih serahkan ke orangnya masing-masing sih. Pemahamannya seperti apa nih pembelajaran 50-50. Apakah misalkan, oke, saya yakin karena semua anak-anak udah pada di booster misalkan, ya udahlah pembelajaran 50-50-nya diselang-seling, misalkan sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Terus lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kelompok misalkan. Kenapa kelompok? Karena untuk menghilangkan kebiasaan belajar sendiri. Gitu. Jadi tetap bersosialisasi walaupun tidak bertemu gitu kan. Terus case study itu adalah salah satu pembelajaran yang sangat baik kalau menurut saya. Kenapa? Karena membiasakan diri juga untuk si anak-anak ini mencari tahu. Karena dengan adanya new normal, pembelajaran daring, mahasiswa atau siswa ini sudah balik lagi ke zaman primitif zaman dulu, di mana teacher centered learning lagi. Jadi semua ilmu berasal dari kita semua. Padahal tadinya sudah student centered learning, gitu. Itu dulu mungkin kalau kata saya. Kalau Nana gimana caranya? Kalau untuk menyikapi learning loss, ya tadi yang dikatakan Pak Fauzi sama Pak Wid itu dari dosennya harus lebih kreatif. Makanya kan dulu mungkin zaman dulu kita nggak akan punya gambaran bahwa jadi vlog itu jadi YouTuber itu jadi sebuah pekerjaan. Nah, betul. Tapi dengan adanya pandemi ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang banyak. Maka dari itu dari saya menyikapi learning loss itu salah satunya saya selalu salah satu mata kuliah saya mengharuskan mereka seperti kewirausahaan entrepreneurship itu mereka membuat sebuah produk. Setelah produknya jadi, saya minta mereka untuk membuat sebuah iklan. Iklan yang bisa kalian upload di YouTube. Jadi nanti mungkin beberapa tahun kemudian mereka bisa bernostalgia. Dulu tuh saya tugas pada saat pandemi, tugas saya seperti ini dan mereka bisa searching di YouTube. Jadi memang tadi harus si pendidik ini harus punya mensiasati bagaimana caranya, meskipun mereka dengan di rumah saja, tetapi substansi mata kuliah ini bisa tersampaikan. Salah satunya tadi case study tadi yang lebih, kalau saya lebih condongnya yang bisa meninggalkan jejak gitu. Tidak hanya tugasnya adalah case study. Soalnya ini saya kasihkan kumpulkan minggu depan, itu kan hanya oleh time kertas, tapi tidak bisa kita tidak berbekas teori aja. Tapi kan kalau misalkan tadi silakan upload di media massa, silakan upload di media sosial, silakan upload di YouTube, misalkan itu akan menjadi pertama bisa jadi track record mereka, kemudian yang kedua substansi mata kuliah yang saya ampu itu bisa tersampaikan. Iya, betul. Kalau saya sih nambahinnya, tadi kan Mas Wid sama Teh Nana bahas dari aspek pembelajaran pendidikan, gitu ya. Nah, tidak bisa dipungkirin sekarang baik kita lah orang dewasa ataupun bahkan anak-anak, remaja gitu ya. Pengaruh media itu sangat besar gitu ya. Baik itu sosial media, baik itu media TV ataupun media online lainnya ya. Karena kan hampir sekarang kita semua dari anak kecil sampai dewasa itu pasti punya namanya sosial media gitu ya. Kita punya TikTok nggak? Enggak, nggak bisa pakainya. Goyang-goyang. Padahal aku mau nge-add loh. Aku pernah punya, hapus. Ya artinya kan media itu sangat dekat dengan kehidupan kita pada saat ini. Dan saya pikir salah satu yang bisa mengendalikan generation loss itu adalah media. Gitu ya, karena kita hampir setiap hari pagi, siang, malam kayaknya tidak lepas dari media, baik itu sosial media ataupun media TV gitu ya. Nah makanya ini pun dari pemerintah pun bisa mengarahkan nih sejauh mana sih konsumtif media itu sesuai dengan
umurnya gitu ya. Porsinya. Nah, artinya dan juga konten-kontennya pun disesuaikan gitu ya. Disesuaikan ya. Jadi jangan sampai ya si anak-anak kita ataupun adik-adik kita terinfluence dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sehingga itu tadi malah bukannya memperlambat generation loss atau menghilangkan generation loss, malah mempercepat generation loss itu semakin terjadi gitu ya. Makanya kalau saya pikir sih itu sosial media itu bisa dikendalikan, maksudnya bisa apa ya? Orang tua itu bisa memantau anaknya sejauh mana dia menggunakan sosial media. Dan juga di saat nonton media TV ataupun media online, kita harus pilih nih. Kalau kita di zaman dulu masih ada televisi pendidikan Indonesia, TPI. Iya. Masih ngalamin dah. TV penuh India. Sekarang ya. Dulu kan banyak India, film India TPI. Terus kan dia TVRI juga masih ada kalau jam 12 sampai jam 3 tuh ada yang ulang pembelajaran, jadi kayak gitu ya. Saya pikir anak-anak zaman sekarang kayaknya agak kurang tertarik akan hal itu. Tapi ya kita tugas orang tua ataupun tugas orang miskin tapi bisa menstimulus ke sana gitu ya. Maka sekarang nih saya TV yang masih saya sering harus anak-anak nonton tuh adalah Trans 7, terutama dari jam 12 sampai jam setengah 3 lah. Ada laptop si Unyil, ada si Bolang. Itu saya selalu nontonin biar anak tuh lihat Cio ada apa tuh dia di pembelajaran ya. Apa gitu. Nah, jadi peran orang tua pun memberikan media pada anak itu harus pas sehingga ya tadi selain tadi pembelajaran di sekolah distimulus oleh gurunya, orang-orang tua di rumah pun bisa menstimulus anak itu jangan sampai bodoh gitu, jangan sampai akhirnya itu tadi yang kita takutkan generasi loss itu terjadi ya. Tapi nauzubillah milik mudah-mudahan janganlah anak cucu kita jangan sampai seperti itu. Berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan ada beberapa poin yang harus kita upayakan lah ya agar tidak terjadi generation loss. Pertama, adanya pantauan dari orang tua terhadap kegiatan-kegiatan si anak, baik yang sifatnya edukatif ataupun yang di luar non edukatif sosial. Kedua, kita harus melihat dari segi sosial juga nih, gimana caranya si anak-anak ini tetap masih bisa bersosialisasi dengan kondisi seperti sekarang. Ketiga, dari segi pendidikan nih, pendidikan juga harus bisa lebih kreatif nih. Jangan sampai menimbulkan kesan boring, menimbulkan kesan yang tidak menarik, sehingga nantinya si anak tidak mau belajar. Ya sudahlah, saya mau jadi apa aja juga bisa. Toh jadi YouTuber juga dapat duit banyak, gitu kan. Dan yang terakhir ya lebih ke arah mindset mungkin. Mindset dari semua aktor yang ada di lingkup edukasi ya kali ya. Ya anak, ya orang tua, ya guru. Semua harus punya tujuan yang sama nih. Gimana caranya generation loss itu tidak terjadi? Ada loh filmnya loh, Generation Loss. Ada. Jadi saya judulnya lupa apa ya. Jadi si film ini tuh menceritakan ada suatu bencana alam. Jadi semua orang yang hidup tuh pada menghilang semua, pada mati semua. Yang bertahan itu adalah orang-orang yang ada di cryo, yang ada di mesin, saya lupa apa namanya tuh. Di mesin yang bisa mempertahankan hidup untuk jangka waktu yang sangat panjang. Mesin cryonya rusak setelah berapa ratus tahun, akhirnya terbuka. Dan kondisinya adalah orang-orang yang di save itu adalah orang-orang sakit jiwa. Nah, sendirian kan? Ya karena orang-orang yang sakit jiwa, jadi institusi kalau nggak salah tuh. Jadi si orang-orang yang sakit jiwa ini yang hidup di generasi yang baru dengan kondisi dia sakit jiwa, jadilah nggak ada orang-orang yang pintar lagi jadinya. Itu yang maksud dengan generation loss gitu. Jadi ada satu fase hilang nih, yang orang-orang pintar, orang-orang yang punya punya potensi. Dia selamat dari satu wabah, tapi dia menciptakan wabah baru lagi. Yang Stone itu kan? Dr. Stone. Iya, Dr. Stone juga bisa tuh kayak gitu. Mirip gitu. Kalau di Dr. Stone itu lebih ke arah karena adanya hujan meteor, orang-orang tertentu jadi batu. Yang lainnya mati. Nah, orang-orang yang dibangunkan adalah orang-orang yang muda saja. Orang-orang yang tuanya dibiarkan untuk hilang. Kenapa? Karena di pikirannya orang-orang tua tuh penghancur generasi muda. Revolusi. Gitu. Cukup kali ya ini. Agak berat ya hari ini. Berat sih. Ini baru mulai lagi tapi sesuatunya sudah. Manasan. Soalnya kita nanti akan mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa nantinya. Sesuatu yang beda ya. Kita mendatangkan
Bapak bokis sekali. Live lagi langsung ya. Kalau nggak suara oh. Kalau nggak yang lokal deh saran. Kalau nggak yang lokal. Aku nggak tahu sih. Aduh aja ya. Bapak bokis semua. Ada siapa? Itu tuh yang suka kalau lagi hujan tepuk tangan. Udah cut. Ya, yang jelas di next episode Cerdas Podcast kita bakal mengundang nih beberapa narasumber ataupun expertnya di bidangnya ya, yang dimana pembahasannya akan jauh lebih dalam gitu ya. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kita bertiga, tapi kita akan datangkan expertnya nih. Atau ada ide mau datengin siapa? Nah, boleh sok kolom di kolom komentar ya, siapa yang mau. Maria Renata lah. Untuk saya juga mau sih itu Pak. Berat bawaan. Nah, dan khusus nih karena kita permulaan di episode ini yang baru mulai lagi di tahun 2022 akan ada giveaway untuk 2 orang pemenang. Pulsa 100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya gimana mau dapetinnya? Caranya adalah kalian capture, kalian selagi nonton Cerdas Podcast, tapi dan harus sudah di-subscribe ya. Kalau belum subscribe mau kita pilih gitu ya. Kalian capture, kalian posting di Instagram stories kalian tag Cerdas Podcast, dan boleh podcasternya juga boleh sih. 2 orang pertama berarti ya? 2 orang yang terbaik. Oh, 2 orang Nanti terbaik. Kalian berikan komen terbaik terkait Cerdas Podcast itu apa gitu. Oke. Silakan, nih lumayan 100.000 ku 2 orang 50.000 bisa beli pulsa sebulan. Kuota. Atau bisa memberikan ide baru, misalkan Pak jangan bahas masalah kuliah Pak, atau bahas edukasi yang lain-lain gitu. Apa tuh? Ya apa kek? Saya takut salah ngomong nih. Ya mungkin cukup untuk episode kali ini ya. Silakan diburu giveaway-nya lumayan. Jangan lupa tetap di Cerdas ya kalau gitu. Ya, pokoknya sampai ketemu di next episode di Cerdas Podcast. Kumaha aing weh da aing mah dosen.